Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Statistika tahun 2024 pada modul 4, yaitu korelasi, regresi, dan uji ANOVA dengan SPSS. Seperti dengan modul-modul sebelumnya, sebelum kita melakukan pengolahan data, kita akan melakukan review materi terlebih dahulu, di mana kita juga akan mengetahui luaran dari modul 4 kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman diharapkan dapat menghitung koefisien korelasi. Yang kedua, teman-teman dapat melakukan langkah-langkah penyajian data regresi linear. Dan yang ketiga, dapat melakukan uji ANOVA. Dan yang terakhir yaitu dapat menginterpretasikan data dengan software SPSS. Nah, sebelum kita berlanjut ke pengujian yang lainnya, yaitu uji korelasi, regresi, dan uji ANOVA, selebihnya kita akan melakukan pengujian uji normalitas, di mana uji normalitas sendiri suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dengan artian ketika teman-teman melakukan pengujian normalitas, jika datanya ini terdistribusi normal, teman-teman dapat melanjutkan ke pengujian korelasi, regresi, dan juga uji ANOVA. Namun tidak perlu khawatir ketika teman-teman menemukan kasus datanya tidak terdistribusi normal. Teman-teman tetap bisa melanjutkan ke pengujian korelasi dan juga pengujian yang lainnya dengan jenis pengujian korelasi yang tentunya yang berbeda. Nah, kriterianya apa dikatakan terdistribusi normal? Yaitu jika nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov-nya itu lebih dari 0,05, maka datanya terdistribusi normal. Setelah dilakukan pengujian normalitas, kita akan mengetahui metode statistika yang dapat digunakan pada pengujian korelasi, regresi, dan juga ANOVA. Nah, terdapat dua metode statistik, yang pertama yaitu parametrik dan juga non-parametrik. Terdapat perbedaan di mana poin pertama yaitu memerlukan asumsi distribusi atau sebaran data. Berbanding terbalik, non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi atau sebaran data. Dan juga pada jumlah datanya, untuk parametrik ini bisa 30 atau lebih, sedangkan non-parametrik bisa kurang dari 30. Dan juga sifat datanya itu rasio dan nominal untuk parametrik, sedangkan non-parametrik bisa rasio, nominal, interval, dan ordinal. Nah, setelah melakukan pengujian normalitas dan juga mengetahui metode statistikanya, diketahui terdistribusi normal atau tidak, maka kita dapat melanjutkan pengolahan data ke pengujian yang selanjutnya, yaitu uji korelasi. Nah, uji korelasi sendiri sesuai dengan judulnya, yaitu korelasi. Kita akan mengetahui hubungan antar dua variabel, di mana di sini terdapat 3 jenis uji korelasi. Yang pertama yaitu uji korelasi ganda, yang kedua uji korelasi parsial, dan yang ketiga yaitu uji korelasi sederhana. Kita akan bahas satu persatu dari jenis uji korelasi tersebut. Yang pertama untuk uji korelasi parsial, yaitu jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan variabel bebas atau independennya dan variabel terikat atau dependen dengan cara mengendalikan salah satu variabel bebas dan mendeteksi adanya korelasi alamiah antara variabel-variabel yang tidak dikendalikan. Nah, dengan demikian variabel bebasnya ini dianggap berpengaruh. Perlu diingat dan digarisbawahi bahwa variabel bebasnya meskipun dia bebas ini dianggap berpengaruh. Nah, selanjutnya yaitu korelasi ganda. Untuk pengujian korelasi ganda, pengujian ini menunjukkan adanya hubungan antara 3 variabel atau lebih. Berbeda dengan pengujian korelasi dan sederhana, pada uji korelasi ganda ini mereka memiliki variabel yang cukup banyak, bisa 3 ataupun lebih. Diibaratkan mereka memiliki 2 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Nah, salah satu pengujian yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini yaitu uji korelasi sederhana. Apa sih uji korelasi sederhana itu? Uji korelasi sederhana adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengukur keeratan atau kekuatan hubungan antar dua variabel dan menentukan hubungan tersebut dengan menggunakan hasil kuantitatif seperti korelasi produk moment-Pearson dan juga korelasi Rang-Spearman. Nah, setelah mengetahui uji korelasi atau mempelajari uji korelasi, kita akan mempelajari pengujian yang kedua yaitu uji regresi. Apa sih uji regresi itu? Nah, uji regresi adalah teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika teman-teman sering mengetahui atau melihat beberapa jurnal yang memiliki judul analisis pengaruh A terhadap B,
Nah, bisa dipastikan bahwa pengolahan datanya ini menggunakan uji regresi. Jika pada praktikum kali ini kita akan mempelajari 3 jenis uji regresi. Yang pertama yaitu uji regresi linear logistik, yang kedua uji regresi linear sederhana, dan juga uji regresi linear berganda. Mari kita bahas persatu. Yang pertama yaitu ada uji regresi linear berganda. Di sini diibaratkan kita memiliki satu variabel dependen atau satu variabel terikat dan juga 2 atau lebih variabel independen. Jadi kalau misal di sini ternyata teman-teman memiliki 3 variabel dan juga satu variabel dependen. Maaf, maksud saya 3 variabel independen dan satu variabel dependen, maka dapat dipastikan jenis pengujian tersebut yaitu regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu terdapat regresi logistik. Di sini diibaratkan teman-teman ini memiliki satu variabel dependen atau variabel terikatnya dengan 2 kategori. Bisa saja dikatakan satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka termasuk dalam satu kategori, atau dengan 1 atau 2 variabel dependen dengan skala kontinu. Bisa dikatakan ya atau tidak. Ini merupakan pengibaratan dari skala kontinu. Selanjutnya pengujian regresi yang terakhir yaitu uji regresi linear sederhana. Nah, ini yang akan kita pelajari pada praktikum modul 4, yaitu teknik pengolahan data yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Secara sederhananya teman-teman akan mempelajari seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang pada jurnal analisis pengaruh A terhadap B. Jadi teman-teman bisa dipastikan menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bentuk persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk pengujian yang terakhir yaitu ada uji ANOVA, di mana uji ANOVA ini merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk mengetahui hasil dari variabel yang diuji dengan beberapa perlakuan yang berbeda. Meskipun ini memiliki variabel dependen dan independen, tetap berbeda ya teman-teman dengan uji regresi karena terkena beberapa perlakuan yang berbeda. Nah, di sini terdapat 3 jenis pengujian ANOVA. Yang pertama terdapat one way ANOVA, yang kedua MANOVA, dan yang ketiga two way ANOVA. Kita akan bahas salah satu dari pengujian tersebut, yaitu uji one way ANOVA, di mana one way ANOVA ini merupakan salah satu pengujian dari uji ANOVA, di mana pengujian tersebut memiliki satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau variabel dependen. Sedangkan untuk one way ANOVA dan two way ANOVA dan juga MANOVA seperti apa, kita akan bahas besok pada praktikum di modul 4. Sekian review materi dari modul 4, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya teman-teman akan melanjutkan pada pengolahan data, 3 pengujian lainnya dan 1 pengujian pengantar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.